sedih banget punya permasalahan. Sedih banget, kayak semua orang yang punya sebagai acne fighter ataupun punya permasalahan kulit pasti ngerasain sedih, kayak kok kulit aku kayak gini ya, kapan ya bisa sembuh, kapan ya bisa healing dari si penyakit kulit satu ini. Emang jujur sedih banget, kayak lihat di kaca nggak oke, mau make up juga tekstur, terus kayak sakit ya kan. Halo. Halo. Nama kamu siapa sih? Nama aku Aisyah Ibrahim. Biasanya dipanggilnya Ica. Ica. Umur berapa sih, Ica? Umur 20. 20. Sekarang kegiatan sehari-hari ngapain aja? Sehari-hari sekarang lagi sibuk bikin konten. Konten tentang apa nih? Konten tentang fashion. Jadi kayak nerima endorsement. Bener. Kayak gitu. Itu kalau misalnya kamu lagi endorsement, itu sehari ngapain aja sih kegiatannya gitu? Biasanya kalau sehari itu kadang tuh bikin video, kadang juga take photoshoot gitu di cafe biasanya. Biasanya kan kalau aku foto-foto baju biasanya kan di cafe, kalau take video itu biasanya di studio aku di rumah. Nah terus tadi kan bilang nih kegiatan sehari-hari bikin konten, berarti kan bisa dibilang influencer juga ya, bener nggak? Bisa dibilang influencer. Oke. Media sosial yang paling aktif apa sekarang? Aku sekarang Instagram. Paling aktif di Instagram. Sekarang total followers ada berapa? 134.000. Widih. 135.000 ya? 34. Oh, 134.000. Kamu mulai jadi influencer tuh mulainya dari kapan? Kalau influencer sendiri itu aku kayaknya baru bisa dibilang influencer tuh baru-baru ini kan, karena emang titelnya influencer itu menginfluence sesuatu hal yang positif, dan aku baru ngerasa aku bisa membawa hal positif itu akhir-akhir ini karena aku udah mulai memfokuskan diri ke dunia fashion, dimana konten aku tuh fokusnya di fashion. Tapi kalau aku mulai itu dari aku SMP kelas 2, itu tahun berapa ya? 2013 mungkin. 2013? Iya, pas aku kelas 2 SMP. Kenapa memilih fashion awalnya? Karena mungkin gini ya, aku udah pernah mencoba untuk kayak di food vlogger kayak gitu-gitu, udah kayak terus skincare, make up, tapi ternyata kayaknya dari dulu aku emang cocoknya di fashion deh, karena aku suka banget mix and match baju, mulai dari aku sebelum kerudungan sampai sekarang aku udah pakai hijab. Oh, sekarang jadi untuk memutuskan untuk berhijab dan untuk selamanya ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Gitu. Nah terus gini, pasti untuk menjadi influencer itu gak gampang, bener gak sih? Bisa dibilang kayak gitu Bisa sih. dibilang Ada plus minusnya sih semuanya. Ada plus minusnya. Kadang kan orang banyak banget gini. Jadi influencer tuh pasti banyak tuntutan dari entah itu dari orang terdekat atau mungkin dari followersnya yang mungkin fansnya tuh udah garis keras. Tuntutan apa sih yang paling berat gitu? Tuntutan yang paling berat adalah dituntut untuk selalu perfect di depan mereka. Perfect ya? Iya. Perfect. Nah terus kegiatan Ica sehari-hari kan di depan kamera, otomatis harus benar-benar percaya diri. Gimana sih cara Ica numbuhin rasa percaya diri? Numbuhin percaya diri itu kan balik lagi sama diri sendiri ya, gimana kita pembawaannya. Dan satu lagi, kalau misal pasti kan nih ya, ini tuh yang sering banget orang tanyain ke aku gimana caranya percaya diri. Aku suka diomongin A, B, C, D sama tetangga aku, sama temen aku, atau bahkan ruang lingkup aku. Pertama adalah cari circle yang positif, yang bisa support kamu. Terus yang kedua, kita cuma punya 2 tangan nih. Kita nggak bisa nutup orang yang mau ngomongin kita di seluruh dunia ini. Kita cuma punya 2 tangan, yang penting kita cuma bisa nih tutup telinga dan jangan pernah dengerin omongan-omongan orang yang jelek tentang kita, mau komentar jelek ataupun apapun itu deh yang menurut kita negatif dan nggak ngaruh gitu loh buat kita. Emang tadi kan kalau berarti intinya kalau misalnya diomongin sama orang, kadang omongan itu tuh bisa ngebuat kamu nggak pede. Bener, bikin down. Pasti. Nah, omongan apa sih yang bikin komentar terburuk yang pernah kamu dapetin dari orang terdekat atau misalnya dari followers kamu? Apa ya? Pasti orang itu akan berkomentar soal fisik. Dulu tuh aku pernah banget di tahun berapa ya? 2019 itu
aku lagi down banget, itu down-downnya aku. Jadi aku ngerasa itu, aku inget banget waktu itu aku lagi super duper breakout. Di 2019 tuh aku mulai breakout banget, yang pada awalnya orang suka kayak muji, kayak cantik ya, gini. Sekarang tuh suka yang tanya, kok sekarang jerawatan sih? Itu yang bikin kayak, hah, kok perubahan fisik kok orang notice banget, apalagi pas aku breakout waktu itu. Jadi aku kayak, nggak mau deh dengerin omongan orang yang komentarin tentang fisik aku pas saat itu, karena kan waktu itu bikin down banget kan, apalagi pas lagi breakout-breakoutnya, akhirnya sedih banget. Nah, yang paling aku inget banget sampai detik ini adalah 2 omongan dari orang terdekat aku sendiri. Jadi aku tuh pernah diomongin kayak gini sama salah satu teman cowok aku di SMA. Dan dia kan lama banget kan gak ketemu sama aku. Terus pas ketemu ngajak aku nongkrong, pas kita nongkrong tiba-tiba dia nyeletuk bilang, "Raimu kok saiki jerawatan sih?" Itu kayak langsung, hah? Kamu gak pernah ketemu sama aku, tiba-tiba langsung berkomentar tentang fisik. Aku jadi kayak tersentak dong, kayak langsung aduh sakit hati dong. Terus yang kedua adalah orang terdekat aku lagi, yaitu dari keluarga aku. Pas aku lagi breakout banget, jarang keluar rumah, nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba pulang gitu ketemu, terus bilang, muka kamu serem banget sih gitu. Dan untungnya waktu itu aku dibelain dong sama keluarga aku, salah satu keluarga aku lagi, kakak aku bilang, enggak kok itu tuh bisa sembuh, jadi biar aku tuh nggak insecure. Dan aku tuh kayak langsung diem gitu loh gara-gara omongan itu, dan tuh kayak terngiang-ngiang banget pas aku lagi breakout, kayak emang ya muka aku seserem itu, sampai kok notisnya sampai ngomonginnya kayak gitu. Terus gimana sih cara kamu nutupin, kamu kan harus tadi dituntut nih sama orang harus perfect, terus mungkin nanti dapat endorsement, harus foto, harus tetap kelihatan sempurna, padahal kamu tuh kondisinya lagi nggak bagus gitu, lagi breakout atau apapun itu masalahnya. Ya selama aku breakout kemarin, pasti aku mencari-cari dong, gimana sih caranya biar aku bisa healing atau bisa sembuh dari ini, walaupun ya dari 2019 sampai 2021 kemarin aku ya bersembunyi di balik make up, padahal sebenarnya itu nggak banget, ya kan. Jadi ketidakpercayaan itu bisa ditutupin sama make up. Iya, walaupun sebenarnya nggak kayak gitu juga sih. Maksudnya aku bisa pakai make up itu untuk nutupin ketidaksempurnaan di muka aku. Terus aku juga suka ngedit. Itu agak sedih juga nggak sih? Kalau kayak harus nutupin ketidaksempurnaan aku dengan nutupin make up, sampai aku harus ngedit muka aku biar kelihatan mulus, biar orang-orang tuh kayak berhenti deh komentarin aku tentang jerawat. Sumpah itu. Jadi itu berat banget. Berat banget. Oke. Nah terus sekarang nih akhirnya kan kayaknya kelihatannya tuh tanpa make up, terus percaya diri, cheerful. Ceritain gimana perjalanan kamu dari waktu itu sempat nggak percaya diri karena fisik kamu, terus sampai akhirnya sekarang udah keren nih, maksudnya gitu kan. Udah dapat 134.000 followers, terus udah punya followers yang setia sama kamu. Itu kayak gimana? Jadi kan 2019 dulu kan aku sempat down itu kan. Nah aku tuh mencoba mencari kemana sih aku harus pakai skincare apa biar bisa mulus lagi. Itu semua orang kayaknya pengen deh, dan itu kan PR banget ya kak. Aku mencoba semuanya mulai dari drugstore sampai skincare apapun, kadang itu nggak cocok, kadang juga ada yang prosesnya lama. Ya udah akhirnya setelah sampai 2021 bulan Februari itu aku baru menemukan skincare yang cocok sama aku. Dan jujur itu pertama kalinya akhirnya aku merasakan percaya diri, karena ketika udah salah satu permasalahan di kita ini udah kelar, itu kita bakalan ngerasa percaya diri, happy, fun. Itu aku temuin pas aku udah kayak udah healing dari jerawat aku nih. Aku ngerasa aku seneng lihat handphone, foto, selfie. Padahal dulu tuh aku pernah sempet kayak kaca aja aku tutupin. Kamera aku nggak mau selfie, aku mau fotonya jarak jauh terus nanti aku edit kayak gitu. Terus akhirnya menemukan satu skincare yang jujur waktu itu ini ceritanya random banget. Jadi aku tuh suka sharing sama salah satu teman aku influencer juga. Ini beauty influencer nama Kak Aisyah Taya. Dia suka sharing sama aku pakai skincare apa dari dulu pas aku breakout banget. Jadi aku suka update nih, aku pakai ini, aku pakai ini, aku pakai ini. Dia juga suka tanya sama aku, pakai apa Cak, bla 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 bla. Sampai pada akhirnya dia ngasih tahu progres dia di Insta story-nya, terus aku yang kayak notice,
sebagus itu. Kayak pertama tuh nggak yakin karena balik lagi aku trust issue sama yang namanya skincare. Kayak apakah dia akan cocok sama aku? Karena kan jujur kan skincare itu susah ya. Ibaratnya kayak cari jodoh. Kita harus cari dulu. Kadang ada yang cocok, orang ngecocok nih pakai ini, tapi kita nggak cocok. Dan itu aku akhirnya coba tanya ke teman aku itu, dia ngasih tahu testimoninya dia. Terus aku bilang, kayaknya aku mau coba deh. Dan itu aku nguatin diri untuk ikut nggak ya, pakai nggak ya, takutnya nggak cocok, kebanyakan takut. Nah, saya pada akhirnya diyakinin, ya udah deh coba. Akhirnya di hari aku nyobain itu, pertamanya aku juga takut. Akhirnya pas habis coba, aku update, ternyata kurun waktu 2 minggu itu ada perubahan yang akhirnya aku notice dong. Akhirnya aku ngasih tahu ke sahabat aku itu, ke teman aku influencer itu, ternyata di aku juga cocok banget karena kan dia sama aku punya kondisi kulit yang sama-sama sensitif, terus acne prone skin. Itu aku seneng banget pas abis ketemu itu. Ya udah aku pakai dulu, aku coba dulu nih. Dan balik lagi, aku pasti share di Instagram, ya kan Kak? Karena semua skincare aku yang aku pakai itu aku pasti update gitu loh di Instagram biar teman-teman tuh tahu progres aku. Itu bahkan aku taruh di highlight, itu namanya ada tuh, aku highlightin namanya Acne Journey. Itu dari yang 2019 aku pakai apa aja sampai akhirnya aku menemukan suatu skincare ini. Itu aku update dan aku kasih tahu perkembangannya biar orang-orang tuh juga ngerasain apa yang aku rasain. Dengan apa aku bisa sembuh dan healing dari jerawatku itu. Jujur kayak seneng banget karena pada akhirnya setelah dari 2019 ke 2021 akhirnya menemukan skincare yang cocok dan akhirnya bisa membuat kondisi kulit aku tuh sembuh. Padahal dulu tuh kondisi kulit aku tuh bener-bener yang semua mukaku jerawatan kayak radang. Bisa ditunjukin nggak dulu? Ada banget. Mana ya foto aku tuh, sampai aku highlight nih acne, aku tulisin acne di grup di galeri. Ntar kayak aku bikin video deh, sempet bikin. Dulu tuh kondisi kulit aku separah ini nih, kalau teman-teman bisa lihat nih, kondisi kulit aku tuh dulu bener-bener yang pipi kanan, pipi kiri semuanya tuh tuh. Ini perkembangannya setelah aku udah pakai ini. Dulu kayak gini, sampai bener-bener semuanya tuh merah-merah. Ini muka aku dulu. Bisa lihat nggak sih perubahannya sama yang sekarang? Dulu tuh merah terus kayak kusem. Nah ini muka aku sekarang. Nah ini dulu tuh sampai yang radang kayak gini. Dan ini yang bikin aku insecure sampai aku nggak berani buat keluar rumah, bahkan lihat kaca aku nggak berani. Kayak muka aku serem banget sampai kayak aku ngeliat monster di kaca. Di kaca sendiri. Iya. Ya. Makanya aku kayak nggak mau deh lihat kaca. Ntar aku insecure, ntar aku nangis. Ini bikin aku nangis tiap malam. Kayak sedih banget punya permasalahan. Sedih banget, kayak semua orang yang punya sebagai acne fighter ataupun punya permasalahan kulit pasti ngerasain sedih. Kayak kok kulit aku kayak gini ya, kapan ya bisa sembuh, kapan ya bisa healing dari si penyakit kulit satu ini. Emang jujur sedih banget kayak lihat di kaca nggak oke, mau make up juga tekstur, terus kayak sakit ya kan. Tuh sumpah itu sedih banget sampai akhirnya insecure dan berdiam diri di rumah. Kadang mikir kapan ya sembuh, kok pakai skincare apa ya biar bisa cepet sembuh. Oke, berarti dulu mulai pakai skincare yang cocok sama kamu di bulan apa? Di bulan Februari 2021, aku inget banget. Ingat banget ya. Inget banget. Terus sekarang kan udah jadi salah satu brand ambassador skincare ya. Nah itu kan pasti banyak omongan-omongan dari mungkin orang terdekat kamu atau misalnya fans kamu, pasti kan ngomongin gini, promosiin lah atau kayak gimana. Itu kan karena kamu mungkin dapat bayaran di balik itu. Nah itu kamu cara ngejelasin ke yang ngomong seperti itu kayak gimana? Sebenarnya itu sering banget jadi pertanyaan, kayak di endorse kan, makanya dipromosiin. Itu benar dipakai nggak sih? Apa cuman gara-gara endorse? Tolong ya lihat, cek highlight aku yang dari awal. Itu tuh aku benar-benar cerita mulai dari aku pakai produk apa. Aku tuh semua update sampai pada akhirnya aku cerita juga gimana permulaan aku pakai skincare ini. Nah, terus aku tuh meyakinkan mereka adalah dengan ngasih tahu progres aku dan
bukti chat aku sama sahabat aku kasih tahu aku tuh bener-bener bayar payment semua pakai uang aku di 3 bulan pertama. Yang pertama aku trial itu karena balik lagi ya, muka aku pernah se-breakout itu, nggak mungkin aku segampang itu untuk nerima kontrak ataupun skincare. Karena kan picky banget, ya nggak sih? Skincare itu sangat amat picky karena yang diliatin muka kita. Kalau misalnya di progres di muka kita nggak ada, terus kita mau nge-share ke orang, gimana caranya? Ya kan? Jadi aku ngeyakininnya dengan kayak, ya kalian bisa lihat dulu kondisi muka aku kayak gimana. Kalau kalian misalnya ngelihat kondisi muka aku dulu sama yang sekarang, kalau misalnya kalian tidak percaya dengan aku, biar foto-foto ini yang menjelaskan. Jadi aku ngasih tahu nih progres aku kayak gini. Aku nggak asal kayak tiba-tiba muka aku mulus terus aku nge-share satu produk ini, kan orang jadi nggak percaya. Tapi aku pakai emang dari awal, bahkan awal-awal itu aku bayar sendiri. Pada akhirnya aku dihubungin dan itu benar-benar seneng sih karena aku cocok, aku seneng, terus aku juga pengen orang-orang untuk tahu produk ini. Produk ini tuh cocok banget di aku soalnya. Nah siapa tahu teman-teman yang punya problem yang sama bisa ngerasain rasanya sembuh kayak gimana. Dan jujur banyak banget juga respon positifnya yang kayak aku juga secepat itu healing dari acne, terus sembuh dari si jerawatnya ini, makasih banget udah ngasih tahu ini. Jadi aku juga ngasih tahu testimoni dari teman-teman kalau guys ini tuh bukan sekedar aku di endorse, tapi aku juga ngasih tahu experience aku tuh kayak gimana. Jadi kayak gitu. Jadi karena kamu tuh jadi mulai dulu nih pakai merek ini bulan Februari. Setelah kamu coba-coba sendiri, terus jadi biar ngerasain sendiri selama 3 bulan, baru kamu kerjasama atau? Iya, jadi aku awal dulu tuh aku pakai kerjasama dulu dan ternyata plot twistnya aku pernah dihubungin sama produk ini, tapi aku tolak karena apa? Balik lagi. Aku tuh nggak terima skincare karena aku picky banget karena kondisi muka aku saat itu kayak gitu kan. Dan kalau misalnya aku terima skincare, apakah skincare ini bisa menyembuhkan? Jadi kayak aku mencari sendiri dulu deh, nanti kalau misalnya udah cocok di aku baru aku sharing ke orang. Dan ternyata aku direspon baik sama si produk ini, akhirnya ngubungin aku dan akhirnya wah aku seneng nih bisa dapat produk dan skincare produk dan juga treatment yang pada akhirnya itu tuh sangat ngaruh di aku, kan aku cocok dulu kan di awal, jadi aku nggak sembarangan untuk terima produk yang tidak cocok di aku karena itu merugikan banyak orang termasuk diriku sendiri. Aku nggak mau dong, ya kan? Alhamdulillah. Lanjut ya. Dan tadi kan aku udah ngomong panjang lebar banget kan Kak soal skincare aku dari kapan hari, dan aku tuh belum nge-spill skincare aku yang cocok di aku. Boleh gak sih aku nge-spill skincare-nya? Nah jadi skincare yang aku pakai yang cocok sama aku dari bulan Februari yang bisa bikin kulit aku sekarang alhamdulillahnya lebih sehat dan better itu J-Glow. Iya. Kuncinya tuh J-Glow. Bener banget. Pede karena J-Glow, pede gitu kan ya. Dan terus abis itu pas aku pakai J-Glow ini kan aku pasti sharing kan Kak, kayak biasanya aku suka sharing aku pakai apa, dan ternyata banyak juga teman-teman yang di Instagram itu tuh jadi ikut pengen coba. Terus kan bestie online aku tuh jadi ikut nyoba, penasaran gimana sih lihat perkembangan aku kayaknya bagus, kira-kira di mereka gimana. Dan akhirnya udah banyak yang nyoba, banyak yang update, suka nge-DM aku tanya-tanya atau bahkan dia ngupdate kondisi kulitnya. Terus aku sempat bikin kayak question box gitu kan, bilang reviewin dong kira-kira di kalian gimana, kalau di aku cocok, aku pengen denger dari kalian. Dan ternyata banyak juga yang udah kayak akhirnya aku bisa sembuh dari jerawat karena ini pakai skincare ini gitu. Jadi aku tuh kayak seneng gitu loh, mereka udah bisa menemukan skincare yang mereka cocok. Bahkan kan milih skincare kan kayak milih jodoh kan. Jadi seneng aja karena akhirnya mereka bisa menemukan skincare yang bisa nyembuhin si kondisi kulitnya dia itu tadi. Ya jadi kayak ngerasa berhasil nih aku sebagai influencer tuh memberikan informasi yang valid gitu dan kan. baik. Jadi aku ngerasa senang aja bisa menginfluence dan bisa memberikan informasi yang baik. Pada akhirnya mereka bisa sampai menemukan skincare-nya mereka itu tadi. Jadi J-Glow. Bener. Mau ngasih apa ya? 2 patah kata kah ke J-Glow itu? Iya, aku mau ngasih tahu J-Glow nih. Perpanjang kontak aku ya. Semoga iya. Pokoknya aku love banget sama J-Glow. Aku mau sampai kapanpun dikontrak sama J-Glow. Ya, paling aku makasih banyak buat Ica udah nyempetin waktunya, iya, udah sama-sama. sharing juga tentang semua kegiatan, terus sharing juga tadi
tentang skincare-nya juga Iya. yang ternyata itu berdampak positif buat berdampak besar banget. followersnya Ica Benar yang banget. 134.000 ya. Ya. Jadi makasih banyak Ica ya. Sama-sama.